Oke, sebelum kita memulai pembahasan apa yang ingin gue bahas kali ini di video ini, izinkan gue bernafas dulu. Akhir-akhir ini bernafas tambah susah ya. Apa ini tanda-tanda kalau gue bakal dapat istri? Ansik ya kan? Kalau bisa istrinya 3 gitu kan. Dapat satu istri nggak asik bro. Kalau bisa tuh lebih dari satu ya kan. Lagian juga dapat satu istri kan. Nanti kalau misalnya istrinya lagi nyari nafkah kan di rumah bisa ada istri yang lain gitu kan. Oke ya, daripada kita ngebahas poligami, ada salah satu apa namanya? Pertanyaan yang datang dari Facebook dan teman kita memberikan sebuah link, yang link itu menuju ke sebuah postingan dari sebuah fanspage di Facebook, dan itu menjadi pembahasan yang cukup menarik sepertinya kalau kita bahas di tahun ini, karena sebelumnya atau beberapa bulan yang lalu atau sekitar setengah tahun yang lalu itu ramai diisukan bahwa tahun ini tuh kita nggak bisa lagi menonton anime, dan jawabannya itu sudah gue berikan dalam banyak sekali konten video, dan itu salah ya. Karena apa? Karena sekarang tuh banyak sekali situs-situs yang menyediakan legal, bahkan ada kanal legal, aplikasi-aplikasi yang memberikan legal, dan semuanya itu subtitle Indonesia. Jadinya tentu saja kalau nggak bisa nonton anime lagi itu 100% tidak benar ya. Kita masih bisa, sekarang itu gue masih bisa menikmati anime-anime di Iki lah, di Netflix lah, bahkan Netflix juga ada Crunchyroll lah, bahkan Muse, bahkan nggak cuma Muse Indonesia dong, Muse Asia, bahkan Aniwan juga gitu ya. Jadi sudah semakin banyak alternatif kita untuk menikmati yang resmi-resmi. Lantas yang jadi pertanyaan tuh cuma satu ya sekarang ya, bagaimana nasib konten kreator gitu kan. Soalnya begini, kalau misalnya mereka sudah mulai menayangkan di YouTube, berarti hak-hak cipta pakainya itu sudah sudah mereka akuisisi dong, dan gue mendapatkan sebuah postingan yang memperjelas hal tersebut. Jadi ini postingan yang gue baca dari fanspage ReZero Light Novel, web novel starting life in Underworld. Itu link postingannya sudah gue letakkan di deskripsi, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Sebagai tanggapan, kalau gue ini sebenarnya punya sumber ya, kalau sumber ini konkret atau valid atau tidak nanti kita bahas lagi bareng-bareng. Jadi dalam postingan ini tuh menyatakan dengan sangat luar biasa yang sedang hangat nih. Gue bacain pelan-pelan aja ya. Intinya dari chapter yang lumayan panjang ini adalah pihak Shueisha menghapus screenshot video bahkan fan art di Twitter yang berhubungan dengan karya-karya yang mereka lindungi hak ciptanya. Seperti Dragon Ball, One Piece, bahkan banyak sekali judul-judul itu di Twitter ya. Lalu pun ada kabar juga nih kalau teman-teman baca di bait kedua, hari ini Kadokawa nggak mau ketinggalan. Mereka juga ikut-ikutan ngehapusin konten anime yang ada di bawah naungan mereka. Mereka ngelakuin itu di YouTube bukan di Twitter. Ingat, di YouTube ya. Penghapusan konten ini bisa saja berakibat pada channel yang ikut dihapus. Apakah itu bisa terjadi? Jawabannya bisa banget ya kan? Bisa banget gitu ya. Jadi mungkin ini akan menjadi hal yang cukup gimana ya, berita yang cukup kurang nyaman juga untuk para kreator-kreator muda, khususnya kreator yang memberikan konten di bidang anime, maupun itu reaction ataupun juga ngebahas tentang anime ya. Apalagi yang biasanya ngebuat itu funny moment, epic moment, cute moment, dan lain-lain. Karena gue pribadi kalau misalnya di handphone gue, di beranda smartphone gue, memang YouTube-nya tuh nggak dominasi anime. Tapi kalau gue bukanya di laptop, kan kebetulan juga masih satu dengan channel gue yang ngebahas anime, itu isinya tuh kayak funny moment anime-anime gitu, dan gue sangat terhibur banget gitu ya. Contoh-contoh yang seperti itulah yang mungkin dapat, tapi nggak hanya sampai di situ. Kalau misalnya gue ingat-ingat ya, di channel gue sebelumnya, letakin gambar aja di video itu ya agak susah juga gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Mungkin kalian tahu apa yang terjadi dengan channel gue sebelumnya, ngeletakin gambar doang jadi susah gitu kan urusannya gitu. Dan teman-teman juga mungkin banyak yang nanya, kenapa kalau gue itu bikin konten itu harus memperlihatkan situs seperti My Anime List, situs seperti Anime Planet, Anichart, dan lain-lain.
Kenapa nggak memberikan gambar-gambar langsung aja atau cuplikan-cuplikan? Nah, inilah yang gue maksud. Jadi gue ketakutan, ya gue ketakutan kalau misalnya gue menambahkan seperti cuplikan ataupun gambar-gambar itu akan kena take down oleh pihak YouTube. Jadi gue hanya memberikan yang namanya situs-situs resmi aja gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan, gue itu kan jelas kan penggunaan wajar. Kenapa? Karena gue membuka sebuah situs web gitu kan. Semoga aja itu masuk ke dalam penggunaan wajar. Karena di sini gue nggak tahu hukum penggunaan wajar di YouTube itu seperti apa. Apakah kalau misalnya gue buka Facebook ada logo Facebook, lalu misalnya Facebook nggak suka, apakah video saya akan di take down seperti itu? Kan saya nggak tahu di sini. Sebagai kreator tuh harus bisa ngikutin peraturan. Karena emang benar apa yang diprotesin oleh YouTuber senior. Kalau misalnya gue kembali ngelihat dari informasi yang ada, ternyata sudah ada beberapa YouTuber anime yang mengenakan wah susah banget gue bahasanya, yang terkena dampak. Salah satunya adalah YouTuber Echidnut. Ini juga pernah gue tonton beberapa videonya, memang video berbahasa Inggris ya, channel luar negeri, tapi ya bahasannya seru-seru tentang ReZero dan gue suka banget. Katanya videonya itu yang if agreed tuh dihapus, dan gue memang belum sempat menonton ya, jadi gue kagak tahu. Lalu channel holographic, nah kalau channel ini gue kurang tahu holographic ini. Juga ada 2 video yang sudah kena hapus. Dan bahkan channel holographic berencana memprivat seluruh videonya gitu kan. Gue jadi semakin kesini tuh semakin bingung ya. Kalau misalnya kita ngebahas yang berhubungan aja itu akan sulit, lantas kita bagaimana? Apakah kita harus buat narasi doang gitu, lalu tampilannya gelap-gelap gitu atau gimana? Atau seperti orang podcast seperti channel Om Deddy gitu, jadi yang ngomong itu dilihatkan aja mukanya di kamera atau gimana? Apa yang bagus, apa yang tidak dihapus oleh YouTube? Apa yang benar-benar diizinkan untuk ditayangkan di situs berbagi video ini? Gue pun masih kebingungan gitu, serius gue kebingungan gini. Makanya sampai sekarang gue kalau misalnya bikin konten itu nggak pernah nyantumin gambar-gambar langsung ya, maksudnya gambar langsung. Misalnya kayak gini kan gue ngebuka situs supaya jadikan apa? Supaya jadikan acuan gitu kan. Kalau misalnya gue lihat di penggunaan wajar YouTube, nah ini menyatakan bahwa dapat menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta. Nah, karena itulah, oke lah kalau gambar ini kan gue akan ngambil dari situs namanya Facebook gitu kan. Lalu gue juga dari fanspage namanya ReZero. Jadi kalau kenapa-napa kan sumbernya yang kena. Jahat juga gue, nggak gitu juga sih. Maksudnya kan kalau itu kan jadi masalah kan tergantung hukumnya di Facebook ya. Jadi yang kena duluan ya mungkin aja bukan kena gue, karena gue dapatnya patokannya ini penggunaan wajar di YouTube nih. Bisa teman-teman baca. Penggunaan wajar ini bla 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 dapat kembali materi dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu tanpa perlu memperoleh izin, ya kan? Tertentu lah, karena ini kan patokannya gue ngebahas dari ReZero. Jadinya mau nggak mau ya harus ada gambarnya. Kalau gue masukin ini gambarnya anime Isekai Smartphone, salah paham nanti penonton gue, kan seperti itu. Maksudnya seperti itulah yang penggunaan wajar. Nah, kalau misalnya channel yang nambah cuplikan anime lalu dia buat narasi yang menceritakan, itu gimana? Nah, itu yang menurut gue yang bikin gue pusing saat ini. Kalau misalnya ngelihat dari penggunaan wajar, itu yang penggunaan wajar. Tetapi tetap aja yang kayak gitu tetap bisa kena, bro. Tetap bisa kena. Buset, apa ini ada virus nih? Ya udahlah, virusnya lupain aja ya. Oke. Gue udah ngomong berapa lama ya? Udah hampir 10 menit gitu. Jadi apa yang bisa gue simpulkan dari berita ini? Yang bisa gue simpulkan itu sederhana aja ya. Pertama adalah kelak YouTuber konten kreator anime itu mungkin aja nanti akan mengubah cara dia untuk menyampaikan kontennya nanti. Apa nanti konten itu disampaikan macam gua gini yang cuma memperhatikan situs, atau mereka tuh menampilkan wajah langsung seperti channel apa itu ya, gua lupa apa sih namanya. Clean Sound. Nah iya, kalau nggak salah itu kan dia juga ada bahas anime ya, Clean Sound itu ya. Dan kebetulan yang ditampilkan kan wajah dari sang narator. Maksud gua tuh yang seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya hal seperti itu terjadi, mungkin nggak jadi masalah lagi kan? Karena memang yang jadi hak cipta itu kan penggunaan seperti gambar, video, ataupun kalau fan art ini gua nggak tahu ya. Kalau fan art ini gua nggak tahu. Kalau misalnya kita bikin fan art itu termasuk kena hukum atau gimana? Karena jatuhnya menurut gue pribadi fan art itu termasuk memparodikan atau menggambar ulang gitu kan dengan karakter yang memang sudah ada gitu. Kalau misalnya diakuin, misalnya, wih lu gambar Elaina ini katanya, oh ini Elaina ya, lalu kena hak cipta, bilang aja, oh itu bukan Elaina, itu
itu busuk sumrigah gitu, mirip doang. Nah, kan bisa juga kayak gitu. Atau lain-lain gitu ya. Oke lah ya. Jadi nggak usah gua bahas panjang-panjang, nanti teman-teman cari tahu sendiri aja. Kalau misalnya ada informasi sebenarnya, wah bang, channel si A tiba-tiba ngilang bang, atau channel si B tiba-tiba bang, video yang ini terhapus bang. Apakah itu berarti kita 2021 konten kreator tidak bisa membahas tentang anime lagi? Gua kasih tahu aja, tetap bisa membahas ya. Yang nggak boleh itu kan kalau kita menggunakan cuplikan-cuplikan yang berhak cipta seperti itu. Kalau misalnya itu masuk ke penggunaan wajar yang ada di pedoman komunitas YouTube, gua nggak tahu penggunaan wajar itu yang seperti apa gitu kan. Itu aja sih yang sebenarnya gua pertanyakan gitu kan, penggunaan wajar. Kalau misalnya gua pribadi seperti ini, menurut gua masih penggunaan wajar. Kenapa? Pertama adalah ini gue ada gambar nih dari episode berapa gue kagak tahu ya kan. Lalu sini gue sumbernya itu dari Facebook kan, seperti itu. Bukan gue pribadi sendiri yang menambahkan. Fungsinya ada gambar ini juga satu, memperjelas apa yang dibahas gitu kan. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya. Kalau tiba-tiba gue ngebahasnya itu adalah ReZero kan gitu kan, tapi gambarnya One Piece kan tidak nyambung belas gitu kan. Yang ada Wani channel ngawur gitu kan, alasannya biar gak kena copyright kan. Yang ada YouTube juga bingung gitu kan, loh emang segitu jahatnya kah hukum kami, kita kan tidak tahu juga gitu kan. Di sini saya tuh hanya menyampaikan, dan gua tadi saya, sekarang gua, nanti Orewa repot ya gua sekarang ngomongnya ya. Gua tuh hanya ingin cari aman aja sekarang ya. Mungkin juga teman-teman yang berniat menjadi YouTuber anime juga bisa mulai dari sekarang gitu kan, dengan melihatin apa peraturan-peraturan yang berlaku, supaya teman-teman itu nggak tiba-tiba di tengah jalan, wih melanggar peraturan, tiba-tiba langsung semangatnya hilang menjadi konten kreator. Kan gua nggak mau seperti itu. Gua maunya banyak konten kreator, banyak sekali konten-konten seru dan asik, karena gue sendiri adalah penikmat di konten anime-anime seperti ini. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan. Thanks for watch my video. I'm CRY and see you next time.